Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menginput sales page di Notion ya. Jadi sales page ini kan ada fitur mulai dari ini input leads. Nah, ada input leads, lead center, data majikan, sampai transaksi, complaint activity dan report. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini nanti akan ada sekretaris atau asistennya Bu Valen yang akan bantu update terkait pengumuman. Di sini juga ada akses quick link ke PDF presentasi kalau dibutuhkan ya, kayak hit terbaru, terus hire ataupun hire udah di situ semua. yang terbaru sudah di sini semua. Oh, oke. Termasuk di sini ada Kokiku juga yang terbaru. Oke. Gitu. Tadi di mana? Nah, di mana di sini di quick link. Oke. Nah, oke. Regulasi ataupun kumpulan link kayak ngisi form job desk, di situ CSR semua. di sini semua. Oke. Gitu. Ini tak buka aja biar tahu. Ini kayak gini. Jadi lengkap Soperku, Lavender udah enggak ya? Di freeze sementara, Kokiku, Home Chef, Driver, Jet. Aku pernah dapat dari Febri. Yang ini di sini semua pokoknya. Kayak gitu. Gitu terus ini juga connect ke master data pekerja. Jadi sebenarnya cukup buka satu halaman ini tuh bisa connect kemana-mana kayak gitu. Jadi ini tinggal di search aja, misal pekerjanya siapa, misalkan Eka. Nah, ntar akan muncul Eka itu di sini. Misalkan mau melakukan pembuatan CV atau CVR sebenarnya bisa langsung di sini. Tinggal di open. Sini kan ada template-nya kan. Nah, nih tinggal diklik kayak gitu. Sebenarnya sudah jadi satu tempat sebenarnya kayak gitu. Terus misalkan hari ini dapat leads gitu ya, dari CS atau dari website atau dari manapun. Nah, itu kita bisa nginput sebenarnya di sini. Gunanya apa? Biar bisa terreport, oh hari ini ada leads namanya siapa. Oke, ini yang aku kan pernah melakukan kan. Nah, yang aku tanyakan ini sebentar. Misalnya nominal potensi dealing kan di awal pertama, pasti ini kan kita nginput leads kan. Nah, kan belum tahu nominal potensi dealing itu gimana di sini. Nol aja. Oke. Tapi kalau misalkan kadang kan kita mungkin nggak ngecatnya, nggak nulisnya langsung ya. Maksudnya kayak ataupun bisa jadi sudah dari CS. Bu kayaknya mau nih dia K1, nyarinya yang memang kontrak. Nah, berarti kan ada potensi nih di kontrak, yaitu di 17/99. Kayak gitu. Oke, tapi kan biasanya nggak semua dari leads kan, ketika memasukkan dari CS kan, misalnya ada leads yang ke kita langsung, nah kan belum tahu dinolin. Nah, oke, jadi daripada kita pun juga kelewat, maksudnya input leadnya siapa, daripada besok dan besok akhirnya kelewat, maksudnya kita percepat gitu loh. Nah, kita kan belum tahu nilai potensi dealing itu boleh dilewati. Boleh, nol boleh gitu ya. Nah, terus ini nyarinya apa? Terus ini kotanya kalau belum ada ntar info aja. Bisa ditambah sendiri kok kayak ketika lewat bisa emang. Nah, terus note atau kualifikasi itu apa? Jadi gini, misalkan nih, ini kadang kan kita lupa kayaknya leads kemarin tuh nyari apa. Nah, kita bisa nge-notes misalkan dia nyarinya yang kriteria suku Jawa, kualifikasinya. Nggak mau yang di atas 40. Kayak gitu-gitu sih. Kriteria yang dicari. Terus kalau udah submit kayak gitu. Nah, kalau udah di submit itu maksudnya ke lead center. Yes, paham. Nah, yang di lead center ini ada berbagai tampilan. Tampilan ini ada tampilan board, ada tampilan table. Yang ini form kayak tadi lah, kayak gitu. Nah, lebih efektif ya sebenarnya itu tampilannya itu board. Jadi kita tahu yang new leads ada berapa nih. Jadi ketika input pertama kali otomatis dia masuk ke new. Nah, gunanya buat apa? Buat besok keesokan paginya kita ngelihat, oh iya, harus ada new leads yang saya follow up. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan dia di sini. Sudah tak follow up, ya udah digeser. Nah, follow up pertama apa yang dilakukan? Benar, itu di mana? Di mana maksudnya? Di WhatsApp? Bukan. Oke, ngerti. Maksudnya aku nge-report di sini itu. Oh, geser aja. Oh, digeser. Geser doang. Berarti statusnya soalnya sudah kemarin itu aku tuh kan pengen update gitu loh. Jadi apa yang kita update itu juga terikat di sini. Maksudku. Nah, tapi itu ngisinya di mana? Akhirnya aku ngupdatein deh iki notes. Oh. Bener. Jadi kita follow up pertama itu ngapain gitu loh. Nah, terus follow up kedua itu ngapain? Nah, itu harus didefinisikan sama Pak Budi. Oh ya Allah. Itu karena gini, follow up 1 sampai 5 ini kan request dari Bu Valen.
Ingat nggak Abu Tahu, Wali pernah tahu. bilang harus follow up 5 kali gitu kan. Ya, Nah, I see. nah satunya harus ngomongin apa, dua ngomongin apa, tiga ngomongin apa, belum ada pesan ke aku. Tapi aku nyediain tempat. Oh, mana di mana? Loh, ya di sini ini kan ada nih status. Nah, Tapi kan cuma status 1 2 3 4. pengennya kan Nah, otomatis jadi- kan. Benar, jadi gini ya, ini yang Oke. sudah pernah aku lakukan dan Pak Budi itu sudah tahu seperti itu ya. Jadi aku buatnya berdasarkan dari progress update. Jadi kayak gini aku. Misal ini kan tanggal ketika lead masuk, namanya Lia, nomor telepon, DERM ini apa, lead region di mana, lead tipe apa. Ini reportku ya. Terus apakah dia itu klien baru atau klien existing ya kan? Terus statusnya apa? Nah, aku ada progress update itu seperti ini. Nah, jadi di hari sampai gini, dia mantap misalnya tanya kandidat, terus besok kirimkan CV tapi no respon, terus besok lagi aku update tapi no respon, kayak gini aku bikin. Nah, aku pengen maksudnya itu dalam sistem ada sih kayak gini nggak? Nah, gini. Jadi aku report ke Pak Budi terus setiap hari. Enggak, gini makanya gini harapanku. Ini kan sudah cukup bagus dan enggak sampai hari ini sih belum ada sih sales yang punya ini. Oke. Baru Bu Feli jujur aja yang aku lihat, gitu kan? Terus dicontoh Mbak Rio sih. Kemarin dia kan yang bikin gini toh. Wah, aku nggak tahu. Ya intinya ini bagus gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menduplikat ini ke semua sales? Ya harapanku mana tadi Notion-nya? Ya? Gini. Nah, harapanku Notion ini bisa dibuat kayak tadi, misalkan butuh notes apa? Follow up pertama apa? Notes follow up kedua apa? Begitu kan maunya kan. Nah, betul. bisa coba nanti aku sounding ke Pak Budi dulu Ya, Pak Budi bilang tahu lo reportku. terkait ini. Pak Budi belum mengoperasikan Notion sepertinya. Enggak, aku kirim Mbak. Enggak, yang ini maksudnya. Oh, yang ini. oke. Nah, yang penting di aku sih udah menyediakan kolomnya gitu ya. Sebenarnya kalau mau detailnya gimana ini bisa. Jadi setiap ini sebutannya satu data. Oke. Setiap satu data itu dikasih notepad sebenarnya. Jadi kayak ini tuh notepad sebenarnya. Nah, Satu data itu satu. punya satu notepad. Oh, satu doang. Iya dong. Jadi ketika misalnya aku pindah ke follow up 2, Nah, misalkan notepad nih. ganti mana? Enggak dong. Ya, apa coba? Misalkan ini aku ganti statusnya follow up 2. Tetap sama. Jadi misalkan nih mau nulis, misalkan di sini keterangan. Ini yang lebih luas lagi, misalkan follow up 1 sama dengan apa? Ntar kita nyetat lagi follow up 2 sama dengan apa? Oh, jadi nambahin di sini terus. Ini bisa. Itu tetap digeser tapi. Tetap digeser Oh, oke, gitu. Jadi kalau misalkan di Excel tadi kan ada notes tuh. Nah, gimana caranya biar notesnya lebih simpel kayak gini? Ini simpel. Jadi misalkan aku Pak Budi ya, aku buka ini follow up 2. Set, aku scroll ke bawah, aku bisa baca progresnya apa. Gitu. Oke. Nah, ini bukan di sini harusnya, tapi di sini. Gitu. Itu bisa. Ya soalnya tak pikir itu Ah. bisa seperti itu Ah, gitu. ah, 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 Oke. Ya, ini lebih fungsional sih, bisa dibuat apapun sih. Kayak gitu. Nah, ini pokoknya kita sediakan pokoknya sampai 5 kali. Kalau misal dia sudah ketiga, terus dia ngomong tiba-tiba, Oh, gak "Maaf cocok. Bu, saya nggak punya budget" misalnya. Ya udah, berarti stop. Pindah. Langsung dipindah ke not qualified. Karena kan dia emang nggak punya budget. Sudah jelas-jelas nggak punya budget gitu. Sik. Kalau misalnya follow up ketiga, Misalkan dia sekarang follow up ketiga, terus dia ngomong, "Maaf Bu, saya nggak punya budget." Langsung not qualified. lah terus misal ya, aku akhirnya kelewatan, tak geser sampai ke 4, ke 5. Ada history nggak deh kamu? Misalnya aku pernah geser ke 4 atau ke 5? Ada. Oh gitu. Iya. Oke. Bener kan? Maksudnya nggak sengaja gitu loh. Oh, tapi kan bisa di rollback, bisa dimundurin. Oh, Nggak apa-apa. Wes. Cuman yang jelas semua aktivitasnya di sini kebaca gitu. Oke. Jadi misalnya dek follow up ketiga langsung di link, aku langsung ganti di link. Tinggal di link. Nah, Oke, terus dari sistem di link langsung pindah kak? langsung gini, ketika di link data majikannya langsung ada. Oke. Data majikan yang ada itu maksudnya gimana? Oke, nama sama nomor teleponnya ada. Oke. Gitu. Nah, ini tak balikan lagi udah di follow up 3 tadi ya. Iku wis di link iku. Wis di link. Oke, kita contohkan ini di link ya. Isen Marta. Oh enggak. Follow up 3. Oke. Ini tadi udah masuk ke di link ya. Udah kepencet ke di link. Iki di link iki. Desi. Heeh. Di link. Udah? Heeh. Nah, kita pindah ke sini lagi ke halaman utama, sales page ini, kita ke data majikan. Nah, pokoknya gini, ketika udah kepencet di link,
Oh, belum ada otomatis. Ini tak buat no. Dia akan otomatis Invoice keluar kabeh. enggak. Dia akan otomatis. Oh, ini masuk. Nah, ini akan masuk secara otomatis ya. Jeda 1 menit 2 menit lah maksimal. Oke. Pokoknya kepencet di link nama majikan nomor telepon ini otomatis ke data. Oke. Nah, kita tinggal apa? Tinggal memasukkan data KTP doang. Data KTP tok. Ya, kan kita kan berupa dinas. Oke. Udah nggak usah. Jadi kayak kan di link nih, pasti kan kita minta KTP kan. Nah, nyimpennya di mana? Di sini, drive ini. Ini diklik. Nah, passwordnya ini sama username-nya. Gitu. Ya, connect dulu. Ininya kalau sudah ke save tadi ini dia itu pasti ngasih rekomendasi kan. Nah, kalau udah nanti buat folder aja sesuai ID-nya, kan ID 5 nih, ya kan? Ya udah buat aja di ngasih loading. Buat aja di folder Nas. Nah, tadi kan kita ceritanya mendata majikan yang deal ya. Kita ke data majikan, terus kita lihat di Notion ini kan ada ID 5. Ya, berarti kita buat aja folder di sini loading. Ini buat folder namanya 5, udah gitu doang. Oke, ayo Mas, bisa. Oke, buat folder 5, udah gitu aja. Bentar. Oh no. Nah, KTP-nya masukin di sini, di folder ini. Oke, KTP tok. KTP tok. Data majikan apapun yang dibutuhkan sama majikannya. Kalau sementara ini kan KTP doang. Oke. Ya udah KTP aja gitu. Dimasukin, terus di copy linknya yang ini kan, Dimasukin di dalam. dimasukin ke sini. Set linknya udah selesai. Invoice ini, invoice. Nanti ini akan otomatis kayak isi ketika kita buat invoice. Oh, oke. I see. Gitu. Jadi data majikannya akan ngelink dengan data invoice. Oke, Nike ngisi dewe. Iya, nicknya ngisi sendiri, alamat lengkapnya dibantu ngisi, Ya. kontak emailnya dibantu ngisi sama tanggal lahir. Ini kenapa harus ngisi lagi sendiri? Buat melakukan otomasi, misalkan reminder ulang tahun, terus ngelakuin automation di email, gitu doang. Terus kita mapping nih alamatnya yang di daerah Jakarta siapa aja. Oke. Karena kalau by foto kan susah kan. Oke. Kayak gitu. Udah ketika data majikannya udah keisi, nah sekarang kita membuat dealingnya kan, data transaksi. Nah ini kita ada 2 syarat ini cara membuat nomor invoice. Kalau emang majikannya mau menggunakan virtual account atau pakai paper ID, ya di kopas aja nomor invoice-nya dari paper ID yang otomatis itu. Nah tapi kalau enggak, Bu saya mau manualan aja kayak itu, saya mau store tunai misalkan, ya udah kita harus buat format invoice-nya kayak gini. Jadi INV 001 ini kan urutan ya, jadi nambah terus. Nah, terus ini apa regionnya? Ya kan, regionnya kalau Surabaya kalau Sik nambah terus itu dari mana? Tahu nih nambah terus. ya ini 01, 02, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oh, jadi kita ngeliat dewe. KTW. Oke. Tuh. Nah, ini regionnya kalau Jakarta berarti JKT, kalau TGR. TGR, nah, Tangerang TGR, 3 huruf pertama dari konsultannya. Oke, terus bulan. Ini Romawi bulan sama tahunnya. Itu kalau manualan ibaratnya kayak gitu. Ini formatnya. Nah, terus untuk buat berkas dealingnya itu kita tinggal new aja di sini. Ya udah, kita isi nih. Misalkan dia pakai paper ID. Ntar aku nggak tahu ya paper ID-nya ininya apa. Misalkan ini Paper, Pak. Nah, ini ntar diisi aja. Nah, terus kita pilih data majikannya. Nah, ini sudah ngeling dengan data majikan yang ada di sini. Tinggal diklik Desi. Oke. Nah, udah muncul kan? Terus kita ke master data pekerja. Ini ngeling juga siapa pekerjanya. Oh, oke. Nah, misalkan siapa? Linda Andriani. Nah, ini kan. Jadi pekerjaannya Linda, konsulnya Feli, bener kan? Diklik. Ini udah ngeling. Tinggal kita ngisi service fee-nya berapa, Oke. depositnya berapa, dan segala macam.
nanti otomatis akan ditotalin. Mana ini? Ditotalin di sini. Misal contoh apa berapa? 32 400. Bentar. 32 400. Wis ya. Udah, enter. Nah, otomatis nanti ditotalin di Oke, sini. Akan nambah terus. Nah, berikutnya Iki disclaimer CV si- job si- ya si- apa si- ngambilnya? si- ini kemarin ada masukan dari dari konsultan Jakarta maupun Surabaya. Ini bakal tak hapus, tak ganti salah satu aja. Ntar di sini tempatnya. Ini tak hapus, nanti tak hapus. Cukup dilampirkan aja link foldernya. Nah, jadi gini. Karena kan berasa banyak nih. Folder NAS atau folder Nas. yang individu tadi Felicia? Bukan, iya yang Felicia tadi. Jadi gini, udah diisi semua, saatnya upload berkas kan. Nah, link upload berkasnya ini kan digeser nih. Nah ini kan ada linknya nih, ya kan? Ini diklik, ntar nyambungnya ke sini kok sama aja. Nah, cuman ke data transaksi kan sekarang. Nah, udah kita ke data transaksi. Nah, kita buat folder juga sama caranya kayak yang sebelumnya. Sudah ada ID nama filenya, yaitu misalkan 5. Ya udah, kita buat nih misalnya di sini. Sama lagi 5. Iya ada 5 gitu aja. Ya udah Dev, malah kayak Dev, skripnya Dev, Nah, semua berkasnya, screenshotan transfer, Upload di sini. upload di sini. Nah, kan banyak. Nah, aku ngerancangnya waktu pertama itu tak pikir ya satu-satu harus di input no. Nah, karena kebanyakan dan majikan kan kadang transfer gini ya. Hari ini 20, besok 50. iya Besok. kayak aku. Nah, kayak Bu Asti. Cicil. Itu kan bakal banyak. Ya gak mungkin lah aku menyiapkan sebegitu banyaknya bukti lampiran transfer. Ya wes satu folder aja. Wes, lebih simpel. Nah, satu folder ini jadi masuk balik ke data transaksi, foldernya diklik, di-share. Ya, di-copy. Nanti dimasukkan ke sini. Majikanmu yang kadang DP gitu loh, yang kemarin 3 juta, habis gitu. Baru pelunasan. Iya kayak ngono. Nah, dipasnya di sini aja udah. Yang lain dikosongin. Ntar Masuk EWPP. enggak, ntar tak hapus. Udah. Nah, dengan demikian terakhir tanggal mulai bekerjanya kapan? Diisi dewe. Diisi. Misalkan nih kan berangkat sekarang sore, nggak mungkin dong kerja tanggal terhitung di gajinya. Harusnya kan besok. Ya udah ditulis tanggalnya berarti sekarang 9, 10. Nah, gunanya apa? Misalkan nih kalau misalkan ini tak buat 10 ya kan. Udah selesai, misalkan aku balik ke sales page lagi. Aku ke Aku ke bagian CRM. Itu kita dikasih tahu akan ada pekerja gajian bulan depan itu tanggal 10. Karena kan Mepet, Vin. deposit. Nah, Kok mepet? kenapa mepet? Ini bulan depan kan? Enggak, maksudnya itu reminder ke kita nanti berupa apa? Oh, bisa notif, bisa email, Iya, tanggal. tanggal berapa? Loh, bisa disetting. Hamin 7, Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1 bisa. Itu siapa yang nyeting? Loh, request ke aku. Ntar tak settingnya. Nah, aku minta tolong. Hamin Bisa. 3 aja. Oke. Ojo H plus